fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Menijabah doa orang yang berdoa. Ini jaminan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi jangan ada bahasa yang berkata doa aku tidak dijabah. Itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrillah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan banyak nikmat. Nikmat terbesar nikmat Islam, iman. Nikmat umur, sampai saat ini kita masih bisa beribadah. Masih bisa berbuat kebaikan. Dan ini murni karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang merasa diri hebat. Aku lebih baik daripada yang lain. Aku bisa berbuat baik, orang lain tidak bisa. Itu bukan karena kehebatan kita atau kelebihan kita. Kalau kita merasa diri bisa berbuat sesuatu, berarti harus kita banyak istighfar. Dan kita kembalikan segala karunia, segala kemampuan, segala ibadah, dan kebaikan yang kita lakukan, kita ingat ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di antara permohonan dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya jemaah sekalian, ada satu ibadah bagi saya pribadi seindah ibadah. Indah ibadah. Nikmat. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan senjata bagi orang mukmin. Ibadah tersebut senjata, doa. Seindah ibadah bagi saya adalah doa. Bahkan orang yang tidak selalu berkenan berdoa kepada Allah, orang itu sombong. Sebagaimana Allah sebutkan
di dalam surat Ghafir, surah 40 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah. Berarti kalau kita doa, berarti itu kan perintah. Ud'uni, perintah. Allah mengajak kita, memerintahkan kita berdoa. Dan Allah juga menjanjikan, astajib lakum, aku akan ijabah. Saya mengambil kesimpulan dari ayat ini, dan ada ayat yang lain. Saya suka berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu sesuai perintahmu. Sesuai perintahmu. Karena yang memerintahkan kita doa siapa? Allah. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu atas perintahmu. Ya Allah, aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Bisa enggak hafal doa ini? Nah, ini doa saya ini. Bisa? Itu kalau bahasa Arab namanya ta'wilul Quran. Namanya ta'wil Al-Quran. Mengambil ayat, memahami ayat tersebut dan bisa mengeluarkan doa dari makna daripada ayat itu. Allah memerintahkan kita berdoa dan Allah janji akan terima. Ya Allah, aku berdoa sesuai perintahmu. Karena Allah memerintahkan saya berdoa, aku berdoa. Tapi aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Karena sungguh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Sebenarnya mengucapkan doa atau melafazkan doa itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Tidak harus sesuai kata yang saya sampaikan, tapi yang saya harap Bapak Ibu fahami apa yang saya makna, apa yang saya maksud dan ucapkan. Bisa Anda membuat ucapan sendiri yang bisa menjadi tanda hubungan Anda sama Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah hubungan hamba sama Allah. Ada satu ayat di suratul Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ada sekelompok orang datang kepada Rasul. Ini sebab nuzul ayat ini. Arabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih. Mereka bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami bermunajat fanunaji, atau Allah jauh perlu munadat.
Munadat dalam bahasa Arab panggilan bagi orang yang jauh. Munadat. Kalau munajat, orang yang dekat. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kita bermunajat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kalau ada yang bertanya apakah aku dekat? Wa idza sa'alaka ibadi anni, atau jauh, jawablah fa inni qarib. Aku sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Menijabah doa orang yang berdoa. Ini jaminan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi jangan ada bahasa yang berkata doa aku tidak dijabah. Itu salah. Karena Allah berfirman, bahkan ada ikatan, yang berdoa kepada aku ijabah. Artinya apa? Yang tidak berdoa kepada aku, buat apa aku ijabah? Betul enggak? Berarti Allah sudah kaitkan yang berdoa yang tidak berdoa, tinggal anda milih. Tapi tidak boleh ada bahasa aku berdoa tapi kok kainnya diijabah. Oh, berarti salah kita. Tidak sesuai kalamullah, tidak sesuai ayat Al-Quran, bahkan tidak sesuai janji Allah, sebagaimana kita baca tadi di surat Ghafir, surah 40 ayat 60. Jadi jamaah sekalian, ketika berdoa yakini doa itu bukan terpilih untuk seorang tertentu. Boleh minta doa sama orang saleh, guru kita, ulama, kiai, habaib, boleh. Ketika kita berkesempatan jumpa mereka, tolong doain, semoga lancar, boleh. Tapi kalau sudah ketemu, dah mau berdoa, mau enggak? Ya harus mau. Masa tunggu-tunggu orang-orang yang saleh datang baru kita minta? Atau kita capek cari ke sana kemari? Kalau kita kebetulan di tempat yang tidak ada orang saleh, bagaimana? Masa tidak mau berdoa? Kalau tidak mau berdoa, itu justru tanda orang sombong. Berdoa dengan keyakinan Allah pasti ijabah. Jangan ada sedikit keraguan, apakah mau enggak Allah terima doa saya? Fantas enggak saya diterima doa? Perbuatan perilaku saya seperti ini. Jangankan doa kita, kira-kira siapa yang lebih jahat, kita atau setan? Hah? Oh, jawab dong. Oh, kalau ada yang jawab aku lebih buruk dari setan, na'udzubillah ini. Ini kenal diri banget ini. Tak ada yang lebih buruk dan jahat daripada setan. Setan pernah berdoa, Allah ijabah doa ini. Apalagi kita. Setan yang sudah namanya seburuk makhluk, yang sudah terancam masuk neraka, yang sudah berupaya untuk mengajak manusia masuk neraka, pernah berdoa. Tahu enggak doanya apa? Ketika dia menolak perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam, Allah usir dia dari rahmatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala ancam dia masuk neraka. Apa permintaannya? Dia minta satu, kalau memang seperti ini, ya Allah, mohon panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Satu-satunya makhluk yang umurnya panjang sampai hari kiamat itu syaitan. Masih hidup. Sampai akan datang satu saat, itu menjadi salah satu ciri hari kiamat. Di akhir zaman, sudah di ujung dunia, Allah kirimkan sebuah angin. Setiap manusia beriman
mencium angin itu, dihirup angin itu akan langsung mati. Yang hanya tersisa di muka bumi yang tidak ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Habis. Dan mereka sendiri yang nanti yang menjadi seburuk-buruk manusia di muka bumi, yang tidak ada sedikit pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang akan menghadapi proses kejadiannya hari kiamat sampai mereka mati semua total, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup dan kemudian keluar suara yang kencang dan dihidupkan semua manusia kembali, yang baik, yang buruk, yang salih, yang talih, yang beriman, yang tidak beriman, semua akan dihidupkan kembali sama-sama. Jadi syaitan diijabah doanya. Kira-kira mana yang lebih fantas diijabah doa, syaitan atau kita? Kita sujud karena Allah, ibadah karena Allah, cukup di hati memiliki iman kepada Allah, itu sudah cukup menjadi bukti diijabah doa kita. Apalagi kalau disertai dengan berbuat kebaikan yang lain. Jangan ada yang membuat kita putus asa. Salat kita jarang atau banyak lambat salat atau ketiduran salat, yang namanya manusia, bertaubatlah. Taubat. Suka ketiduran salat subuh, insya-Allah ada satu saat taubat, insya-Allah bangun salat subuh. Jangan menjadikan dosa membuat kita putus asa dari segala hal. Semuanya berdosa, bahkan harus berdosa. Tak ada manusia yang tidak berdosa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, bukan kata saya, tapi itu bersabda Rasulullah SAW, kullu ibnu Adam khata', semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi yang baik atau yang terbaik di antara yang bersalah, yang suka bertaubat. Alhamdulillahirabbil alamin.